Halo teman belajar, kembali lagi di video tutorial Python. Di video kali ini kita akan belajar dan memahami bagaimana itu if statement dan bagaimana itu looping. Di video kali ini kita akan membahas dua materi. Yang pertama itu if statement dan yang kedua itu ada looping. Nah, looping sendiri itu kita bagi dua lagi, ada for dan ada while. Nah, yang pertama adalah if statement. If statement ini merupakan sebuah logika dasar yang harus difahami ketika kita ingin memulai belajar pemrograman. Secara sederhana, if statement ini bisa dikatakan kondisi sebab akibat. Kalau misalkan kita punya sebab, maka kita akan bisa menentukan akibatnya apa. Nah, yang pertama adalah if statement. If statement merupakan logika dasar yang harus kita pahami ketika kita memulai belajar bahasa pemrograman, karena ini merupakan, basic, logika algoritma itu sendiri. Secara sederhana, if statement ini bisa kita katakan, jika dan maka. Maksud jika dan maka adalah ketika kita tahu sebabnya, maka kita bisa prediksi akibatnya apa. Seperti contoh di sini, gua tulis, jika I sama dengan satu maka kondisi ini yang akan kita keluarkan. Kalau misalkan I-nya tidak sama dengan satu maka kondisi yang kedua yang akan kita keluarkan. Selanjutnya adalah for statement. For statement ini merupakan fungsi pengulangan di mana kita bisa menentukan seberapa banyak kita akan melakukan pengulangan. Seperti contoh, for i in range 0,2. Nah, fungsi range ini akan melakukan pengulangan sebanyak 2 kali, dari 0 dan 1. Lalu dia akan mengeksekusi atau akan mengulangi perintah print i ini. Jadi nanti output-nya itu akan, 0 dan 1. Selanjutnya adalah while statement. Nah, while statement ini merupakan infinity loop atau perulangan yang tidak terbatas, berbeda dengan for ya. Kalau misalkan for itu kita bisa definisikan, seberapa banyak kita akan melakukan pengulangan. Tapi kalau while itu tergantung dengan kondisinya. Kalau misalkan kondisinya masih benar, while ini akan terus melakukan pengulangan sampai kondisinya salah. Seperti contoh, di sini ada variabel n yang bernilai 5, lalu kita coba untuk melakukan pengulangan, di sini kita tulis while n lebih besar dari 0. Apakah benar n lebih besar dari 0? Tentu ya, karena n ini bernilai 5. Terus, di baris berikutnya ada n min sama dengan 1. Fungsi ini adalah untuk mengurangi angka 5-nya. Jadi nanti dia akan memiliki nilai 4 di pengulangan selanjutnya. Lalu kita print, variabel n-nya. Dia akan terus melakukan pengulangan sampai kondisinya itu n tidak lebih besar dari 0. Karena dia akan terus melakukan pengulangan dan n ini akan selalu dikurangi nilainya dengan angka 1. Nah, dari while itu ada function tambahan yang merupakan break dan continue. Kita pahami dulu nih perbedaan antara break dan continue. Kalau break, kalau misalkan si while itu sudah menemukan satu kondisi, dia akan menyelesaikan pengulangannya. Walaupun si pengulangannya itu masih ada, jatahnya atau masih bisa berlanjut. Tapi kalau continue, dia akan terus melakukan pengulangan sampai batas pengulangannya selesai walaupun kondisinya sudah ditemukan. Supaya tidak bingung, mari kita praktek untuk melihat bagaimana cara kerja if statement dan looping ini. Sekarang kita buka editornya. Di sini gue pakai Visual Studio Code, terus gue udah bikin folder Turning Python, terus kita bikin file baru, if statement. Kalau misalnya kita lihat di contohnya, kita memvalidasi I itu sama dengan 1.
Misal kita buat variabel itu I sama dengan 1 nilainya, terus kita coba melakukan validasi, if I sama dengan 1, maka print I sama dengan 1. Kalau misalkan kondisinya salah, kita buat print I tidak sama dengan 1. Oke, kita buka di terminal. Python 3 if statement, maka dia akan mengeksekusi satu yang ini. Kalau misalkan kita ubah nilainya di 2, harusnya dia melakukan print I tidak sama dengan 1. Kita coba lagi. Oops. Belum di-save. Coba lagi. Nah, dia nge-print I tidak sama dengan 1. Terus selanjutnya kita praktek untuk for statement. UI. Terus kita akan melakukan pengulangan sebanyak 2 kali. Misal for item in range 0 sampai 2. Kita print item, save, lalu kita panggil Python 3-nya, terus for statement, dia akan mengulangi sebanyak 2 kali. Selain kita menentukan start sama end-nya, kita juga bisa langsung mengetikkan range, misalkan kita ingin mengulanginya 4 kali, berarti kita ketikkan 5. Cek. Nah. Terus selanjutnya while statement. Misal kita ingin kita cek dulu ya, kalau misalkan benar, kalau si while ini akan melakukan pengulangan kalau kondisinya masih benar. Misal, n sama dengan 5, while n lebih besar dari 0, maka print n. Ini kan? Terus kita coba print while, dia akan terus mengulang karena kondisinya akan selalu benar. Terus kita coba kita coba kurangi nilai n-nya. N min 1, dia akan mengurangi 1 dari nilai 5 ini. Kita coba. Nah, maka dia akan melakukan pengulangan sebanyak 5 kali saja. Karena kita mencoba mengurangi angkanya supaya nilai ini tidak valid lagi. Terus untuk contoh yang kedua, itu kalau misalkan kita contohnya pakai for ya. Oke, sekarang kita buat file untuk function break. Karena kita pakai function for, jadi kita ketikkan for item in, teksnya itu aku2, jadi dia akan mengulang sebanyak jumlah huruf di dalam aku2 ini ya. Lalu kita coba validasi, if item sama dengan u, maka break. Terus print item, print n.
Dalam kode ini dia akan menyelesaikan, looping-nya kalau misalkan si item ini sudah ketemu dengan huruf U. Jadi ekspektasinya adalah, eee, si pengulangan ini hanya akan mengeluarkan, huruf A dan K, oke. Kita coba lihat Python 3 break. Nah, expected kan? Dia cuma, mengeluarkan A dan K. Setelah dia ketemu U, maka pengulangannya akan diselesaikan. Terus selanjutnya function continue. Kita pakai kode yang sama, for item in aku2, lalu if item sama dengan U, terus continue, print item, terus print n. Oke, kalau misalkan kita lihat, di sini kita sudah menggunakan fungsi continue. Nah, bagaimana cara membacanya? Jadi dia akan mengulangi, sebanyak huruf yang ada di kata aku2 ini, tapi kalau misalkan dia ketemu U, dia tidak akan mencetak, hurufnya, tapi dia akan men-skip, tapi tetap melanjutkan pengulangannya. Jadi kalau misalkan kita asumsikan, kalau kita eksekusi kode ini, dia hanya mencetak A, K, D, dan A, karena U-nya itu di-skip untuk tidak dicetak. Oke, kita coba lihat Python 3, continue. Sesuai ekspektasi, dia tidak mencetak huruf U, tapi dia hanya mencetak A, K, D, dan A. Oke, itu saja. Selamat berlatih dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.